Dari kemarin di timeline saya penuh dengan berita Anies Baswedan resmi jadi calon presiden di Partai Nasdem. Berita ini malah mengalahkan berita yang lagi hangat tentang tragedi sepak bola di Malang dan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Menarik memang, suhu politik sudah mulai memanas dan menarik juga membahas langkah Surya Paloh kenapa pada akhirnya memilih Anies Baswedan sebagai capres resminya Nasdem. Jangan salah ya, Surya Paloh termasuk politikus ulung yang diakui di negeri ini. Manuver-manuvernya kadang-kadang salah dibaca oleh pihak lain dan itu memang salah satu kelebihannya. Dan menarik juga untuk membaca strategi apa yang sedang dilakukan oleh Surya Paloh sekarang. Kenapa Nasdem tiba-tiba mengumumkan secara resmi calon presidennya adalah Anies Baswedan? Bukankah itu menyakiti hati kader-kader Nasdem militan yang akhirnya pada mengundurkan diri karena dulu berseberangan dengan Anies waktu Pilgub DKI di tahun 2017? Kalau saya melihatnya beda ya. Saya melihatnya disinilah keunggulan Surya Paloh dalam memainkan gamenya di politik. Sebenarnya sejak awal pada waktu Nasdem membela Anies Baswedan dalam kasus Formula E di Jakarta, saya itu sudah agak heran. Kok Nasdem bisa belok begitu ya? Dan saya baru mencoba paham ketika seorang teman bercerita kenapa Nasdem seolah mengorbankan idealismenya dengan membela bahkan mengusung Anies Baswedan. Sebenarnya dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka. Bisa di setel sesuai keinginan yang partai punya. Karena itulah Nasdem langsung mengambil sikap untuk membela Anies Baswedan sejak kasus Formula E beredar. Nasdem menjadi seolah-olah bodyguardnya Anies. Dan dengan menjadi pengawal Anies, maka Anies pasti akan merapat ke Nasdem dan berteman baik dengan mereka. Ini jebakan Nasdem yang pertama. Jebakan kedua, Nasdem langsung mengumumkan Anies menjadi calon presiden resmi. Anies pasti senang lah. Siapa sih yang gak senang dicalonkan partai supaya ambisinya tercapai? Yang Anies gak paham, dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu bargaining politik kepada partai lainnya. Nasdem itu sadar suara mereka itu kecil di parlemen dan mereka nggak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai-partai lainnya. Makanya mereka curi start dengan calonkan Anies supaya mereka diberitakan oleh media-media dan partai lain akhirnya menengok ke Nasdem. Inilah salah satu strategi curi perhatian ala Surya Paloh. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kok Nasdem buru-buru mencalonkan Anies sebagai calon presiden resminya Nasdem? Coba ingat, awalnya Nasdem ingin umumkan capres resminya di bulan November nanti. Tetapi mendadak tanggal 3 Oktober Nasdem langsung tancap gas untuk umumkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Nasdem jelas harus buru-burulah karena ada indikasi partai lain yaitu Demokrat akan mengumumkan Anies sebagai calon presidennya.
Wah, kalau Demokrat duluan yang mengumumkan semua investasi Nasdem ke Anies waktu bela dia di Formula E itu bisa hilang. Demokrat yang malah dapat nama bukan Nasdem. Maka Nasdem pun buru-buru siarkan ke seluruh penjuru bahwa merekalah yang pegang Anies Baswedan. Sudah mulai paham? Ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa begitu penting Anies Baswedan buat Nasdem sekarang? Untuk jawab pertanyaan itu kita harus paham dulu siapa Surya Paloh. Apakah beliau itu murni politikus atau sebenarnya bisnismen? Buat saya pribadi, Surya Paloh adalah seorang bisnismen. Seorang pebisnis yang menjadikan politik untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Dan sebagai seorang pebisnis besar, Surya Paloh tidak akan maulah keluar dari koalisi. Karena kalau dia jadi oposisi, bisa hancur apa yang dia bangun selama ini kalau dia harus keluar dari kekuasaan. Nah, dengan memegang Anies Baswedan, Surya Paloh sebenarnya memberitahu kepada partai-partai koalisi lainnya, "Hey, gue pegang kartu as nih." Surya Paloh juga nggak yakin Anies akan menang dalam pemilihan karena jejak politik identitas yang melekat pada Anies itu sangat merugikan. Tapi kan lebih baik pegang kartu as daripada nggak pegang sama sekali yang menjadikan posisi tawar Surya Paloh lemah di hadapan partai-partai besar. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Misalnya nih, koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Anies itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem bisa manyun berduaan karena ditinggalkan. Lagi mana PKS nggak punya duit karena sudah lama jadi oposisi. Sedangkan Demokrat terkenal pelit buat keluarkan uang untuk kampanye. Masa semua harus Nasdem yang keluarkan? Berat guys. Tanpa gabungan dari mereka, Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies itu bukan siapa-siapa. Dia nggak punya partai. Dia tidak mengendalikan permainan. Benar bahwa dia hanyalah boneka saja dalam game besar ini yang hidupnya tergantung dari belas kasihan Nasdem sekarang. Tinggal Nasdemlah yang mainkan kartunya. Kalau Anies tetap dijalankan dan menang, Surya Paloh akan kuasai Anies lewat kebijakan-kebijakannya. Kalau potensinya Anies Baswedan itu kalah, ya dibuanglah cepat-cepat. Itulah politik. Di baliknya selalu ada nilai investasi yang dipertaruhkan, dan kalau sudah tidak bernilai, jangan harap nanti disapa. Surya Paloh itu pintar. Dia tahu masa pemilihan calon presiden itu masih sangat lama. Maka dia umumkan duluan supaya dia bisa mengklaim bahwa Anies Baswedan adalah miliknya Nasdem. Kalau nanti di tikungan terakhir mendekati batas pemilihan capres, sangat mungkin Nasdem itu berbelok ke seberang dan bergabung dengan mereka yang punya potensi menang. Kalau untuk sekarang ini bergabung dengan PDI Perjuangan dan Gerindra bukan hal yang menguntungkan Nasdem, karena ada wacana dari kedua partai besar itu ingin jadikan Prabowo dan Puan sebagai calon presidennya. Tetapi nanti jika PDI Perjuangan akhirnya mencalonkan Ganjar Pranowo yang punya potensi menang besar, bisa jadi Surya Paloh akan cepat berpindah dan meninggalkan Anies Baswedan dengan ambisinya yang luluh berantakan. So teman, gak usah baperan. Inilah politik, dinamis dan cair. Gak ada teman di sana, yang ada hanyalah kesamaan kepentingan.
Dan juga nggak perlu setuju dengan analisa saya. Karena bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Hanya waktu nanti yang menentukan. Yang penting kita seruput kopi bersama-sama. Gaspol dulu.